tekanan besar ngaruh ketika kita fokus. Makanya ketika tekanan besar akan berpengaruh ketika kita fokus, maka akan jadi seperti air yang kecil ya, kencang bisa membelah baja. Kemudian gini pendukung dan tujuannya jelas ya. Ini boleh nanti kita bahas lagi. Tujuannya jelas. Nah teman-teman, sekarang kita belajar dari sosok luar biasa Soichiro Honda. Bagaimana dia bisa menemukan resource terpendamnya yang tersembunyi. The power of hidden resource dari Soichiro Honda. Anda tidak harus memiliki semuanya untuk memulai. Karena ketika kita mau mulai sesuatu dengan ingin perfect, ingin sempurna, saya baru mulai kalau, saya mulai kalau, semakin banyak kalau-nya nggak jadi betul ya. Ya, lakukan dari apa yang kita punya saat ini. Oke, ini teman-teman. Siapa Soichiro Honda? Ya, Soichiro Honda adalah pendiri Honda, bukan pendiri Yamaha. Bukan. Pertanyaannya kenapa Honda dan Yamaha itu dari Jepang? Ada yang tahu? Kenapa? Adanya? Karena kalau dari Arab ya Mahmud. Sama-sama Arab. Kalau dari Arab ya Mahmud, bukan Yamaha ya. Bapaknya dia itu punya bengkel sepeda, ya. Dan itulah dia belajar dari awal yang tadi itu curiosity, rasa ingin tahu, yang membuat dia setiap hari ke bengkel bantuin. Dia pengen tahu tuh detil-detil. Oh ini gearnya, ini rantainya, ini bannya, bisa pasang pelak di usia dini ya. Rasa ingin tahu itulah yang kemudian membuat dia maju luar biasa. Honda tidak memulai dengan sumber daya yang lengkap, ia memulai dengan apa yang sudah ia punya. Dia nggak sekolah tinggi nggak sekolah tinggi, dia dari keluarga biasa. Iya. Tuh SMP. sejak kecil, resource-nya dia itu yang paling utama adalah rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Tapi jangan juga semua tahu. Kalau semua tahu berarti kalau semua orang tahu berarti nggak bisa jaga rahasia. Rasa ingin tahu yang besar, curiosity. Tadi tuh waktu kecil anakku, "Pak ini apa? Pentil. Ini apa? Pentil." Nanya terus, beberapa kali kan. Anak saya juga sama tuh, yang kecil, laki-laki. Dia tahu pentil. Kan rumah saya di sekolahan. Ada banyak motor parkir gitu ya, ada mobil dan motor parkir. Dia pulang mau pentil segini. Dicopot-copotin. Serius. Dicopot-copotin. Pak, ada banyak. Anak saya kecil gitu. Kalau saya enggak. Soalnya dulu nggak ada sepeda di kampung kan. Bikin lawan Pak ya? Ya? Bikin lawan. Nggak tahu dikemanain. Dia main ke rumah mbahnya. Bah, nggak dikepesin, cuma coba tuh. Bah, minta uang bah. Biasanya kan dikasih 10.000, dia nggak ngasih. Dia ke belakang. Anaknya baru 6 tahun, belum sekolah 5 tahun lah ke belakang. Mbahnya minum kopi, dia langsung marah-marah. Siapa yang kasih garam? Dikasih garam. Aduh. Yang saya cerita kemarin di bagian bukunya kenapa? Bangku sekolah dimasukin ke kolam. Anak kelas 1 SD bangku sekolah dimasukin kolam. Iya. Tapi ya udahlah. Emang begitu. Oke, teman lanjut ya. Lanjut. Ketertarikan pada mesin, kemudian keterampilan teknis, kemauan belajar, dan keberanian mencoba. Itulah modal besar Soichiro Honda. Pertanyaannya, apakah nilai yang tadi tuh, rasa ingin tahu, tertarik pada mesin, keterampilan teknis karena dia belajar ya, kemudian dia kemauan belajar dan keberanian mencoba, apakah itu sudah cukup membangun perusahaan besar? Belum cukup, tapi ini menjadi modal. Ya, modal utama. Karena semua yang besar berawal dari sesuatu yang kecil. Kalau dikasih telpon jadi besar. Keras Pak. Iya. Keras. Jadi keras. Ya, semua yang besar berasal dari yang kecil.
dan dimulai dari apa yang kita miliki. Ya. Oke. Honda tidak siap, tidak menunggu untuk siap. Ketika banyak orang, nanti kalau saya sudah punya modal, atau nanti kalau saya sudah pintar, atau nanti kalau saya sudah punya koneksi, ayo bro, bagus nih, ntar ya kalau bonus gua cair, ntar ya kalau si bos udah datang ke Indonesia, nanti pas join nanti dia langsung beli tera-tera. Nunggu nanti, ada nggak join kan? Kalau nggak join, bos gua belum balik, apa hubungannya sama bos lu gitu. Honda justru menggunakan resource yang sudah tersedia untuk mendapatkan resource berikutnya. Use what you have, build what you need. Pakai, gunakan apa yang kita punya, bangun apa yang kita butuhkan. Beda ya teman-teman. Orang percaya diri itu beda ini ya. Coba lihat matanya. Ya, matanya, senyumnya beda. Ini state teman-teman. State itu adalah tentang pikiran, perkataan dan fisiologis. Pikiran kita nggak bisa baca lah, perkataan dia nggak ngomong. Tapi fisiologis dia, raut muka, cara senyum ini fisiologis. Ini state percaya diri kan. Jadi kalau satu saat kita ada dalam merasa kurang percaya diri, malu ke teman-teman, oh orangnya begini kok, gue masih begini misalkan. Mulai dengan ubah state, senyum gitu. Di kamar senyum, di cermin senyum, di rumah senyum, di latihan musik senyum. Apa? Ya, kalau dibilang gila loh ya, gila gitu. Nggak apa-apa, ya betul. State itu adalah inti perubahan. Setelah inti perubahan. Contoh ini. Kenapa state inti perubahan? Ini nyambung kemana-mana ya. Ini identity. Identitas diri. Ya, ini outcome. Outcome itu goals, tujuan ya. Atau impian ya. Ya. Kalau identitasnya selaras, tujuannya pasti oke. Identitasnya, saya adalah orang yang layak punya uang banyak. Saya adalah orang yang layak diberkati. Ketika punya tujuan, tahun ini saya ganti kendaraan. Tahun ini saya mendapatkan Royal Crown, segala macam lah ya. Royal Crown. Royal Crown. Saya layak dan pantas jadi Royal Crown. Ya, identitasnya sesuai,